حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. على هذه النية وبكل نية صالحة بإذن الله وشفاعة رسول الله اقض حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Jamaah sekalian, ala hadhihi niyah bi kulli niyatin salihah iridallah bi syafaati rasulullah muallif hadzal kitab. Iridallah bi syafaati rasulillah. Al-Fatihah. Amin. Melanjutkan satu bulan yang lalu kita bicara nikah yang terlarang, nikah yang dilarang. Sekarang nyampe ke nomor 5. Nikah tapi an-nikahu biniyati tolak. Ini yang kelima. Nikah tapi niatnya menceraikannya. Berarti kan mempermainkan. Nggak boleh. Nikah demikian itu termasuk khilaf ulama. Menurut Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian pendapat Hanabilah, nikahnya tetap sah, cuma kurang ajar. Ya, sah, nikahnya sah, tapi niatnya jelek itu. Apalagi menguras kekayaannya, ketemu dengan janda sugih misalnya, niat menikahinya tapi untuk menguras hartanya maringono dicerai. Niatnya jelek. Tapi kalau hukum pernikahannya ya sah-sah saja pernikahannya. Tapi karena niatnya jelek, ya jelek. Jadi nikahnya tetap sah, baik istrinya mengetahui, baik sang istri maupun walinya itu tahu atau tidak. Keabsahan nikah demikian itu dikarenakan tidak ditemukan syarat atau unsur yang merusak nikah. Sedangkan niat tidak bisa dianggap merusak nikah. Boleh jadi kan tidak jadi. Awalnya mententang niat menceraikannya, tetapi karena malam pertama dahsyat, tidak jadi. Tidak jadi. Seringkali ya, apa yang diniatin itu tidak jadi dilaksanakan. Makanya tidak menjadi persyaratan. Dan apa yang tidak diniati justru dilakukan kadang-kadang.
Pokoknya menang, niat karena Allah tok itu sudah aman sudah. Jangan niat lia-liane. Kalau hanya niat sekali lagi tidak merusak ya. Niat menceraikan tidak menjadi parameter merusak nikah. Pernikahan hanya akan rusak apabila niat itu diucapkan dalam akad. Seperti dalam syirat akad disebutkan batas waktu nikah. Maka menurut Hanabilah dalam pendapat sahihnya dan Imam Auza'i, nikah demikian hukumnya batal karena diniatin yang dilafalkan pada waktu akad. Secara prakteknya sama dengan nikah mut'ah jadinya. Kalau nyebut saya nikahi dia saja ya, nikah mut'ah kan gitu, sehari seminggu dia gak mikir, iya lah gak meteng, lo lah meteng ya. Kayak kasus di Teheran dulu sebelum terjadinya perang ini, dulu zaman masih kecil, karena di sana dilegalkan nikah mut'ah. Hanya telung wengi 3 malam aja nikahnya cerai. Nggak taunya si perempuan yang dicerai itu hamil. Karena sudah tidak punya ayah, diputuskan sudah cerai. Ini kamu, ini bahayanya ya. Kenapa Rasulullah melarangnya? Kenapa Rasulullah mengharamkan? Karena ini terjadi nih kemarin dulu, begitu melahirkan anak perempuan, melahirkan sendiri, dididik sendiri, carikan nafkah sendiri, dikuliahkan. Nah, sedang pas kuliah itu ketemu dengan dosen, tertarik dosennya, ingin dinikah mut'ah. Mahasiswinya itu panggil, Renendo, ngomong-ngomongan gitu, ngomong-ngomongan, cocok. Sebentar Syekh, saya izinkan Umi dulu, saya tidak punya siapa-siapa kecuali Umi. Oh ya, ikhlas, fadhal, ala rahatik, ala rahatik, terserah ente. Nah, habis itu ketemu mamanya, "Mah, saya mau dilamar tapi nikah mut'ah." "Oh ya, sama siapa?" Dosen saya, Syekh Fulan. "Ya, saya harus ketemu." Begitu ketemu, mamanya hampir semaput. Kenapa? Dia dulu nikah mut'ah sama mamanya itu, mantan mamanya. Menjerit dia, lah, akhirnya menikah ngeblak. Tidak ridho, tidak disetujui. Akhirnya si Syekh tadi itu kenapa ini? Ditelok mamanya, loh ini istri gue dulu. Nah ini loh, kenapa Rasulullah itu melarang nikah mut'ah? Karena apabila dia itu ada metengi, sing lanang wis gak tanggung jawab. Begitu dicerai, lama kelamaan ternyata meteng. Dan ini kasus besar ini dulu, kasus besar. Begitu besar anaknya ini ketemu lagi dengan mantannya, berarti kan papanya dia. Menurut mamanya, saya
nikah lagi, kecuali dengan orang itu. Dia bapaknya. Lo kok mau menikahi anaknya? Mau menikahi anak. Ya, marah besar ibunya. Oh, ini dia gak tanggung jawab. Main cerai-ceraian. Lah itu loh, memang kan begitu mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah yang apa? Jarak waktu yang telah ditentukan. Makanya ini tidak boleh. Nikah dengan niat menceraikannya bukan. Ini kan serupa dengan nikah mut'ah. Serupa. Makanya juga ini dilarang. Imam Bihram dari golongan Malikiyah ini cenderung memilih jalur tengah. Apabila niat demikian diketahui pihak istri, maka hukumnya tidak sah. Jika tidak diketahui, hukumnya sah-sah saja. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah Darus Sofwa Al-Thaminu An-Nikahu Biniyatit Talaq. Makanya tadi itu siapa? Bihram. Wa ila hadza dhahaba Bihram minal Malikiyah idza fahimatil mar'ah dalikal amra alladhi qasadahu ar-rajul fi nafsihi. Kalau perempuannya tahu ya menjadi tidak sah. Kalau tidak tahu ya sah-sah saja, karena niat bukan syarat rukunnya, hanya niat. Tetapi ini tetap tidak baik, tidak boleh. Ya, baik. Yang keenam, nikah yang dilarang itu nikah shighar. Nikah shighar memiliki hukum yang berbeda dalam versi mazhab yang 4. Misalnya nikah shighar menurut Hanafi, Imam Hanafi, pernikahan seorang laki-laki atau laki-laki lain dengan syarat budu' alat kelamin, perwalian masing-masing anak saudari perempuan atau budaknya, ini menjadi mahar. Mudahnya nikah shighar adalah barter, perwalian, di mana misalnya pihak A menikahi anak gadis B, sebaliknya pihak B menikahi anak gadis A tanpa adanya penyebutan mahar. Barter itulah maharnya. Maka menurut Imam Hanafi, nikah shighar Hanafi ini ya dianggap sah. Sebab meskipun syarat barter atau budu' atau alat kelamin termasuk syarat merusak, meski begitu nikah tidak bisa dibatalkan dengan syarat fasid. Konsekuensinya kefasikan dari mahar ini hanya berdampak atas tidak berlakunya syarat, sehingga mahar yang dilakukan adalah mahar misil. Mahar misil. Hal ini sama seperti seseorang menikah dengan mahar berupa khamr atau babi, di mana meskipun mahar demikian fasid, namun tidak berpengaruh atas batalnya nikah. Kefasidan mahar dikonversi menjadi mahar misil. Hanafi mengatakan, mazhab Hanafi, nikah shighar benar-benar harus menjadikan budu' alat kelamin atau yang semakna dengan mahar dan diterima kabul oleh pihak lain. Artinya harus secara sharih atau jelas ada penyebutan lafal budu' atau yang semakna dengan shighar
dan ada kabul dari pihak lain. Sehingga apabila seseorang berkata, aku nikahkan putriku denganmu, dengan timbal balik putrimu dinikahkan denganku, maka nikahnya tetap sah. Atau seorang berkata, aku nikahkan putriku denganmu dengan mahar budu' atau alat kelamin putriku sebagai mahar atau atas putrimu. Lalu pihak lain tidak menerimanya, akan tetapi dia menikahkan anak gadisnya tanpa menjadikannya sebagai mahar, maka nikah demikian juga dianggap sah menurut Hanafi. Mahar misil. Nah, coba kita tengok Malikiyah. Kalau Malikiyah lafal nikah sighar yang sharih seperti nikahkanlah padaku anak gadismu, saudarimu atau budakmu dengan timbal balik aku nikahkan untukmu anak gadisku, saudariku atau budakku. Adapun maharnya adalah timbal balik pernikahan dari perwalian masing-masing. Nikah sighar adalah nikah fasid yang menurut Malikiyah konsekuensi kefasidan nikah berdampak atas rusaknya atau fasakh nikah, baik belum terjadi persetubuhan atau sesudahnya. Hanya saja apabila sampai terjadi persetubuhan, di samping harus diceraikan, pihak laki-laki lain membayar mahar misil. Apabila yang menyebutkan mahar hanya satu pihak, contohnya begini, nikahkan anak gadismu padaku dengan mahar 100 dinar sekaligus aku nikahkan anak gadisku padamu, maka nikah masing-masing juga fasid. Pernikahan pihak yang tidak menyebutkan mahar menjadi rusak, baik sebelum atau sesudah terjadi persetubuhan. Hanya saja apabila sampai terjadi persetubuhan, pihak laki-laki tersebut harus membayar mahar misil. Sedang pernikahan pihak yang menyebutkan mahar dianggap rusak, fasakh, ya, apabila belum terjadi persetubuhan. Apabila sudah terjadi persetubuhan, maka pernikahan itu tetap dilanjutkan dengan harus membayar mahar paling mahal di antara mahar misil atau mahar musamma atau mahar yang disebut dalam akad nikah. Demikian disebut markabus sighar. Masih Malikiyah, apabila masing-masing menyebutkan mahar seperti nikahkan anak gadismu kepadaku dengan mahar 100 dinar sekaligus aku nikahkan kepadamu anak gadisku dengan mahar 100 dinar, maka nikah masing-masing juga fasid, yang konsekuensinya apabila sebelum terjadi persetubuhan adalah fasakh atau harus diceraikan. Sedang apabila setelah persetubuhan, nikahnya tetap dilanjutkan, tidak fasakh dengan wajib membayar mahar paling mahal antara mahar misil dan mahar musamma, mahar yang disebutkan dalam akad. Pernikahan demikian disebut dengan wajhas sighar. Kalau yang tadi markabus sighar, kalau yang ini wajhas sighar. Ini dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah Darus Safwa. Kadzalika yufsakhu qabla al-bina wa yamdi ba'da al-bina bi aktsari minal musamma wa sadaqil mithil wa yusamma hada naw wajhas shighar. Tapi harus harus diceraikan kalau sebelum terjadi persetubuhan, mumpung turun. Tapi kalau sudah kadung, dia tinggal menambah mahar paling mahal. Tapi ingat ya,
Dimanapun kalau ada mahar terlalu mahal itu menyalahi sunnah. Karena sunnahnya mahar itu yang ringan. Siapa wanita, sebaik-baik wanita itu adalah yang ketika dinikah itu maharnya ringan. Nah sekarang di Indonesia saja, khususnya Kalimantan, ya Sulawesi, di luar Jawa itu kalau bikin mahar pernikahan anaknya itu, waduh seharga MM-an itu. Akhirnya banyak yang nggak kuat, akhirnya banyak jomblo yang tidak nikah. Di Arab juga menyalahi sunnah. Di Arab itu kalau mau merit itu laki-lakinya harus kaya. Sebab harus menyiapkan nahar sekian. Itu andai Nabi masih hidup itu dituampelin itu. Mahar tinggi-tinggi. Tak boleh. Makanya sebagus-bagus wanita itu ketika dinikah itu maharnya yang paling ringan. Karena dulu ada sahabat, dia sangat ingin menikah. Pas pada waktu jalan, Nabi mukasyafah ya, tahu. Ketemu Nabi, ya fulan, labaikum ya Rasulullah. Ku dengar kau mau merit. Iya ya Rasul. Kau punya apa? Punya tabungan berapa? Tak punya. Kau punya cincin emas? Tak punya. Cincin perak? Tak punya ya Rasul. Cincin wesi biasa. Tak punya ya Rasul. Saking melaratnya. Saking tak punyanya. Nabi itu kira mau merit tapi tidak punya apa-apa. Terus Nabi mikir begini, terus kon punya apa? Ya punya iku. Tapi dia bilang ke Nabi, ya Rasulullah, saya bisa ngajar ngaji. Oh bisa ngajar ngaji. Iya ya Rasul. Ya wis iku ae maharnya. Coba. Betapa ringan kan. Betapa ringannya dulu. Ngajar ngaji terus. Kalau sekarang apa? Iqra. Abatasan. Asabaan. Batasan. Bahasa atau macam-macam. Saya nggak bisa ngejar ngaji. Oh ya wes, tidak apa-apa. Saking tidak punya apa-apanya itu lah ya. Tapi kemauan nikah itu menggebu-gebu. Kalau tidak dinikahkan khawatir zina. Tapi ditanya tidak punya apa-apa, persiapan tidak apa. Tapi ngotot kepingin mau merit. Akhirnya betul terjadi ketika anaknya ngotot untuk dinikah sama orang yang sama sekali tidak punya itu. Ketika ditanya kamu punya apa, saya cuma bisa baca, saya bisa ngajar Quran, ngajari Quran, ngajar ngaji. Nabi merestui, ya wis gak apa-apa. Akhirnya si ayah wanita tadi itu karena Nabi mendukung gitu. Nabi soalnya tahu, ini kalau undang merit ini bahaya ini orang. Nabi tahu. Akhirnya terjadilah
pernikahan seperti itu. Maka terjadilah pernikahan yang sangat sederhana itu. Kenapa kok banyak orang menikahkan anak itu kok ngotot harus mahal? Kenapa kira-kira? Karena gengsinya. Hah? Karena gengsinya. Satu, gengsi. Yang kedua, tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu. Sehingga karena tidak punya ilmu, menganggapnya anaknya dijual. Maka harus dengan mahar tinggi. Karena nggak punya ilmunya. Bahwa mahar itu bukan menjual istri, menjual anaknya, bukan. Bukan. Sedekah suami sesuai dengan kemampuannya. Bukan untuk menebus loh ya. Justru kalau dengan kata-kata itu justru orang tuanya itu yang salah paham, dianggapnya barter dengan dunia sampai sekian M di Arab itu kalau dirupiahkan. Astagfirullah. Sehingga jumlowan itu tidak berani melamar gadis sana, tidak berani melamar gadis Arab. Sehingga di Arab itu banyak jomblonya. Di Arab itu banyak yang lari ke Indonesia, married di Indonesia dengan mahar yang murah sekali. Kalau mau bergengsi aja, belikan sepeda motor anyar, Grace. Pada waktu akad itu sudah dia siapkan kontak dan STNK serta BPKB. Tumpuk sudah taruh sebelah, ya taruh sebelah. Ini kontaknya, ini BPKB-nya, ini STNK-nya. Jadi begitu begitu dinikah, menyebutkan dengan mahar, BPKB, STNK dan kontak sepeda motor anyar, Grace, Halan. misalnya seperti itu. Jadi kalau di mahal-mahalkan malah justru menyalahi apa tadi? Menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah. Baik, sekarang tengok Syafi'iyah ya, yang Syafi'i. Nikah shighar adanya kesepakatan antara dua pihak dengan ucapan, aku nikahkan anak gadisku dengan syarat engkau nikahkan kepadaku anak gadismu. Ini namanya nikah shighar. Sedang maharnya adalah pertukaran perwalian atau buduk masing-masing. Itu yang disebut maharnya. Nikah demikian dianggap batal berdasarkan hadis Nabi. Rasulullah itu melarang, naha Rasulullah an nikahis shighar. Riwayat Bukhari hadis nomor 6960. Imam Syafi'i tidak mau, tidak sah itu, rusak itu. Nikah seperti itu tidak sah, karena berdasarkan hadis dalam kitab Sahih Bukhari nomor hadis 6960, naha Rasulullah an nikahis shighar. Shighar.
Nabi melarang pernikahan sighar. Alasan lain Imam Syafi'i membatalkan nikah sighar itu sebab maharnya berupa buduk. Apa buduk tadi? Alat kelamin. Di mana posisi buduk dalam nikah mestinya sebagai objek atau tujuan nikah, bukan jadi mahar. Jadi Imam Syafi'i tidak mau ini. Sedang dalam nikah sighar di samping menjadi objek juga menjadi mahar, sehingga butuh berposisi ganda. Jadi menurut sebagian ulama alasan batalnya nikah sighar adalah adanya taklid atau penggantungan atau syarat. Apabila dalam akad tidak menjadikan buduk sebagai mahar, seperti ucapan aku nikahkan anak gadisku kepadamu dengan syarat engkau nikahkan anak gadismu kepadaku, maka menurut pendapat ashah nikahnya sah dan harus membayar mahar misil, sebab tidak ada unsur ganda dalam buduk. Di samping itu syarat dalam sighar ini hanyalah syarat akad dalam akad yang tidak berdampak atas kefasidan nikah. Sedang menurut muqabilul ashab, nikah demikian tidak sah sebab mengandung unsur taklid atau penggantungan atau syarat. Ini ada di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwatiyah Darus Safwah. Walau qala wa bud'u ibnati sadaqun libnatika batalal awal wa sahhat thani wa 'ala al-wajhi thani wa huwa muqabilul ashah la yasihhu an-nikah fi suwaril madhkurah lima fiha min ma'na at-ta'liq wat tawagguf. Karena ta'liq tadi ya, ta'liq. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah. Sekarang terakhir Hanabilah. Hanabilah dikenal dengan Hambali ya. Hanabilah itu Hambali. Menurut nikah sighar, kata Hanabilah atau Imam Hambali, yaitu seseorang menikahkan perwaliannya kepada orang lain dengan syarat orang lain tersebut juga menikahkan perwaliannya. Nikah demikian dianggap fasid, rusak ya, sebab berdasarkan atas hadis Nabi yang melarang hal demikian. Sama dengan Syafi'i, tidak mau. Bagi Hanabilah nikah sighar baik diucapkan secara sharih lafal buduk maupun tidak, seperti aku nikahkan anak gadisku kepadamu dengan syarat engkau nikahkan anak gadismu kepadaku, ini tetap tidak sah. Hal ini disebabkan faktor tidak sahnya nikah sighar bukan terletak pada penyebutan atau sighar, namun terletak pada penggantungan atas syarat yang fasid. Nah, sama dengan yang tadi ya. Qalu wa laysa fasadun nikahi sighar min qibali tasmiyatil fasidah bal min jihati annahu waqafahu syartin fasidin. Jadi memang syaratnya fasid atau syaratnya rusak. Ini namanya nikah sighar. Ditinjau dari banyak atau beberapa imam dengan alasan-alasannya. Jadi kalau kita mau merit, ya enggak usah seperti itu sudah. Ambil yang aman-aman saja. Ambil yang aman-aman. Ini enggak rusak.
Aku goblok nanti. Takut. Bahaya ini. Loh. Jadi cari pernikahan yang biasa-biasa saja. Artinya yang berlaku umum. Kalau yang berlaku umum itu kan ada di dalam hadis Sayyidah Aisyah itu, gimana? Tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Pancinglah rizkimu melalui pintu pernikahan. Pancinglah rizkimu melalui pernikahan. Jadi nikah itu sejatinya mancing rezeki. Mancing rezeki nikah. Yang tadinya tidak punya apa-apa malah punya, minimal punya bayi. Ya, minimal punya bayi. Yang tadinya tidak kepikiran ngontrak rumah, akhirnya ngontrak rumah. Yang tadinya gak kepikiran beli rumah, akhirnya beli rumah. Walaupun tipe 4L, ada tipe 4L, lu lagi ke depan ketemu lu, ke belakang ketemu lu, saking kecilnya, tidak apa-apa. Ingat perjalanan gue ya Allah. Saya dulu pernah saking tidak kuatnya ngontrak tidak kuat, apalagi beli rumah. Perjalanan hidup, hamil anak kedua itu dulu. Saya ditolong oleh takmir masjid di desa. Sebelahnya masjid itu ada tanah kosong 3 meter 3 meter, panjangnya 10 di sampingnya masjid itu. Akhirnya oleh masyarakat ini bangun tembok 3 kali 10 itu di tembok tanpa dipelur. Saya ngenggeni itu, namanya ahlus suffah. Kalau di zaman Nabi itu kan ada ahlus suffah ya, orang-orang yang ikut hijrah Nabi ke Madinah, tak punya rumah, tak punya apa-apa itu loh, tak punya keluarga, akhirnya hidup sampai sekarang ada itu. Kalau sampean ke Madinah, dari Raudhah itu sampean keluar itu, pintu keluar Raudhah itu kemudian keluar kiri jalan tuh, di samping tembok Nabi masjid itu ada pagernya, bukan pagar, tembok. Nah itu dulu ahlus suffah di situ, ditampung di situ oleh Rasulullah. Sahabat-sahabat yang tidak punya apa-apa itu, keluarga tidak punya, harta tidak punya, disuruh tidur situ. Sampai sekarang ada temboknya itu, masya Allah. Sampai sekarang, saya kan kemarin lebaran di sana, tak lihat lagi itu, masya Allah, ahlus suffah. Nah, saya dulu ngalami menjadi ahlus suffah masjid. Jadi masjid itu kan ngadep ke timur ya, jadi utaranya itu oleh masyarakat dibangunkan gubuk-gubukan. Temboknya nunut masjid sebelahnya, yang utaranya ini bikin tembok sendiri, depan tembok, bahkan kusen pintu, kusen jendela itu dari masyarakat, dari takmir, dari masyarakat. Sampai segitunya dia dulu, ya Allah, riwayat. Coba ndak merit, ngapain masyarakat mau bangunkan seperti itu? Tapi sekarang sudah dibongkar pas pelebaran masjid kemarin.
dulu. Jadi saya mengabdikan diri untuk masjid. Tapi di luar masjid itu dibangun tembok tanpa peluran 3 meter ke depan ke belakang sana 10, dan lantainya ini lantai tanah, belum peluran. Masya Allah, itu saya alami. Tapi saya yakin, punya keyakinan an-nikah gimana, tazawwajun nisa fa innahunna yatina bil, meyakini bahwa pernikahan itu bisa mendatangkan rezeki. Bisa mendatangkan rezeki. Harus yakin, tapi kalau tidak yakin jangan. Saya juga yakin dalam Quran itu, wa iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Kalau kamu masih tidak punya apa-apa, masih melarat miskin, maka dengan nikah insya Allah, Allah yang akan mengkayakan kamu. Yughnihimullah, Allah yang akan mencukupimu. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas dan maha mengetahui. Harus yakin tapi. Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Harus yakin tapi. Maka dengan keyakinan itulah, dengan keyakinan itu kemudian saya menjadi tambah yakin dengan perjalanan waktu ya. Akhirnya punya rumah, walaupun hampir roboh. Pelan-pelan di renov, wowongan diganti, pelan-pelan, slow banget. Tapi kan punya harapan. Mari ngono dapur acur. Acur. Duh. Ya Allah, ya Allah. Sedikit nabung. Slow. Akhirnya nabung besi, nabung semen, nabung gerakan. Lama yang tumpuan itu. Kayak apa? Untuk apa ini Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ini nabung ini. Nabung besi. Nabung besi. Setahun tidak masalah. Kayak apa, beli duluan. Takut uangnya katut. Dapat rezeki lagi, beli semen tidak saya ambil dulu. Takut rusak. Beli pasir, beli gerakan, beli batu bata, karena benar-benar mau rubuh itu, Insya Allah. Terus nabung lagi, slow banget. Kalau tidak begitu saya tidak bisa cerita ke anak cucu ini. Akhirnya barokahnya nikah itu, yakin saya soalnya, meyakini itu. Yughnihimullah itu saya meyakini. Buktinya alhamdulillah saya bisa nabung. Kemudian ngomong-ngomongan dengan tukang, Pak ini begini. Oh ya siap, beres. Kual total yang di belakang. Akhirnya alhamdulillah bisa ngejak itu, walaupun hanya sekedar kayak jemuran. Dapur itu dulu ingat saya, ya Allah, mampu ngecor dapur saja untuk jemuran di atas. Kalau rumah enggak, tetap hanya ganti kayu biar tidak mentiung ini, diganti, dirapikan. Karena keyakinan ini menggelora saya. Masa sih Allah bohong dalam Quran?
yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Yakin bisa nabung lagi, bisa renov lagi. Ping piro ae renov itu? Ping 1000. Saking seringnya. Yang di Ketawang Kecil. Masya Allah kalau ingat puluhan tahun di situ. Mau beli mobil itu, rumah sih dalam gang Gua Hiro itu. Saya pernah ke Gua Hiro dulu. Yang rumahnya dulu, enggak. Yang masuk Gua Hiro? Ketawang Kecil? Belum pernah. Dulu mobil di luar terus. Mobil di luar. Rumah itu masuk Gua Hiro, Gang Buntu. Sepeda aja enggak bisa dinaikin. Nah, itu. Akhirnya alhamdulillah pelan-pelan gitu ya. Yakin pokoknya, yakin. Tapi walaupun Gua Hiro dijamin aman. Karena siapa maling masuk situ mati. Pentungi. Di situ dalam satu sisi punya kelebihan. Kalau Gua Hiro itu ada kelebihannya, aman, terkendali. Sehingga saya mobil di luar terus kan, diparkir di jalan. Kadang kena sindiran RT, RW. Bangun garasi dulu sebelum beli mobil, karena saya Allah mental kena. Akhirnya musyawarah keluarga kecil-kecilan. Apalah arti sebuah mobil kalau tidak ada garasi ini? Wis mari ngono, musyawarah cari rumah yang ada garasi. Tujuannya nemu di satu-satunya itu ya perumahan. Padahal saya anti perumahan. Saya ini orang anti perumahan. Lah kok hidup di perumahan? Gara-gara si Kumo lewat. Apa? Gara-gara garasi. Garasi. Kepingin punya garasi. Wah, tidak apa-apa wes. Saya batu loncatan. Sementara. Ternyata yang tadinya niat sementara jadi sementahun di situ. Waduh, hampir 20 tahun ini sudah. Ini sementahun ini. Akhirnya yang di Gua Hiro tadi itu berhasil direnovasi bagus. Sekarang sudah bagus, bersih, benar-benar berupa rumah temenan. Lah kok dinggene anak. Tinggal enak ya anak ini. Kalau lihat perjuangannya orang tua. Jadi ini bicara merit, dawuh Kanjeng Nabi yang diinfokan dari Sayyidah Aisyah. Gimana tadi? Tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Pancinglah rezekimu melalui pintu pernikahan. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Itu juga sebagai motivasi saya. Yang mengkayakan itu bukan siapa-siapa tetapi Allah. Yakinlah dengan barokahnya merit. Ya mudah-mudahan yang belum merit ini oleh Allah dimudahkan dapat jodoh, dimudahkan merit, dimudahkan rezekinya. Yang sudah punya jangan amin, dapat lagi. Oke, demikian. Semoga berkah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Ingat-ingat ya, yang akan datang nikah yang terlarang
Akad nikah mut'ah. Ya, baik. Ada yang ditanyakan? Ya. Nama? Nama Eka dari Madura. Madura. Madura mana? Sunda. Tadi Bapak mengabarkan bahwasanya nikah itu mengandung barokah. Kenapa kok kebanyakan ketika COVID itu Covid. Corona, semasa Corona itu kebanyakan orang itu gampang bercerai. Karena beberapa itu kan ziyadatul khair, nama kebaikan. Tidak. Yang pertama, tunggu setelah yang satu ini. Kenapa itu terjadi? Kok ndak berkah gitu? Katanya barokah. Barokah itu liziyadatil khair, untuk menambah kebaikan. Kenapa justru cerai? Nikah. Jangan salahkan Allah dulu. Bisa jadi niatnya yang keliru. Innamal a'malu binniat. Ketergantungannya itu kan apa kata niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya salah ya berdampak kesalahan. Misalnya dia nikah dulu itu tidak karena Allah, nikahnya karena kecantikannya, atau nikah karena kesugihannya, atau karena keturunannya, atau karena anaknya Pak Bu Fulan. Kadang boleh jadi dia mau nikah dengan anaknya gara-gara ibunya cantik. Ya, aku gelem ambek wong iku. Apa? Mamai cantik. Loh emangnya mau ngeloni mamai tak? Oh enggak, hanya perasaan katanya. Perasaan. Saya senang, perasaan senang katanya. Ada yang demikian itu. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Jadi dia mau merapi anaknya gara-gara senang melihat mertuanya cantik. Ini kan sudah nggak benar. Ya, sudah nggak benar ini. Jadi segala sesuatunya kalau nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya jangan salahkan Allah, tetapi introspeksi. Entah itu karena niatnya salah. Itu maksudnya? Ya. Ada tanggapan? Pertanyaan lagi. Loh, enggak tanggapan tadi? Sudah. Silakan. Kan niat itu kan ada 4. Kalau nikah itu kita akan ada 4 macam. Karena di jamaniha, di maliha, di nasabiha, di diniha. Gitu. Iya. Kita kan sama doktrinan agama itu harus kalau nggak bisa tiga-tiganya milih yang diniha. Tapi Bukan begitu pengertiannya. Lek gak iso telu-telune sing terpaksa aja agama. Bukan begitu hadisnya. Ya. Li jamaliha, banyak orang yang karena cantiknya, tapi ingat itu sementara. Kalau wis tuwek hilang cantiknya. Ya gitu. Betul. Li nasabiha, tidak semuanya karena nasab. Ya, tidak karena nasab, tidak semua. Nah, terus lima liha karena kayanya, lelek kobongan mendadak melarat. Enggak, bukan begitu maknanya ya. Tiga-tiganya ini fasad semua. Jadi yang paling bagus itu karena akhlaknya atau agamanya. Ya, taribat yadak, kau akan selamat. Kan gitu. Nah, lanjutan pertanyaannya. tapi
tapi kebanyakan ya yang saya lihat itu di lapangan kebanyakan itu Lapangan sepak bola apa bulu lapangan tangkis? dalam suatu pondok, Oh. Kenyataannya di luar. kenyataannya di luar itu keluarga dia itu apa ya, anggaplah kata saya itu kayak milih-milih, Hah? milih-milih, Milih-milih. milih-milih maksudnya itu dalam tanda kutip bahwasanya mereka itu ketika mau menikah itu harus lihat nasabnya dulu. Itu. Kita harus memandang kasta. Itu di Madura paling. Tidak semuanya di Indonesia kata saya itu. Madura swasta saya. Ya, yang milih-milih kasta-kasta itu tidak semua. Kiai yang benar-benar kiai memahami syariat enggak ngono. Banyak di Madura swasta itu enggak gitu. Di rumah saya di Bondowoso itu enggak gitu. Mungkin di Bondowoso saja, Pak. Oh enggak betul ini. Saya keliling. Itu banyak yang saya tahu kenalan kiai itu. Mereka itu sama sekali tidak karena nasab ya. Misalnya dapat santrinya ya. Entah dari apapun santri itu yang penting satu, akhlaknya mulia dan bisa baca kitab. Itu kiai sudah senang itu. Akhlaknya api, alim. Itu dipek mantu betul itu. Walaupun keturunannya petani ulung, pedagang, ayahnya bukan kiai, tapi anaknya alim. Mondok lama di situ. Dipek mantu seneng kiai. Jadi tidak sama sekali tidak melihat nasab. Berarti melihat ilmiah. Nah, di diniha kok. Diniha itu isinya diniha kan akhlak, ilmu, ya kan? Akhlaknya bagus, ilmunya masya Allah. Nah, itu di diniha. Apa? Agama, dilihat agamanya. Ya tidak semua. Jadi yang sampean tahu aja itu yang di Madura. Harus keturunan podo kiai ini, misalnya. Oh enggak, kalau di Bondowoso enggak gitu. Bondowoso, Jember, Pasuruan, pokoknya yang Madura swasta enggak gitu. Ya, sampean lah Madura negeri. Yang swasta itu kayak saya ini Madura swasta, yang saya tahu ya itu, yang saya tahu ya contoh Sidogiri, pondok saya dulu di Sidogiri itu benar-benar dulu kayak Aminullah itu ya, itu santri itu bapaknya siapa? Petani. Bukan kiai. Yang di Pek Mantu Sidogiri itu sehingga menjadi pengasuh itu awal-awal dulu di Sidogiri itu Pasuruan. Masya Allah. Jadi tidak harus, ya memang ada istilah bibit, bobot, apa? Babat. Apa? Bebet. Apa bebet? Pokoknya itulah. Ternyata ini kejadian di Probolinggo yang mohon maaf tidak saya sebutkan. Di Probolinggo itu di Keraksan ya, itu ada pesantren. Kepinginnya mantuan sengat dengan malam. Saya sebutkan juga kode etik. Ini masuk YouTube soalnya. Jadi kiai ini punya anak perempuan, kepingin mantu anak kiai. Dia hanya mengandalkan nasab, linasabiha. Apa yang terjadi setelah mertua itu nyuruh gantikan ngaji kitab? Gak bisa, Mas. Walaupun anaknya kiai, tidak belajar sorof, tidak belajar nahwu, gak bisa baca kitab gundul alias bahlul. Betapa kecewanya mertua.
bisa baca kitab. Itu loh terlalu fanatik pada nasab. Apa dikira pokoknya anak kiai itu pinter baca kitab? Oh, belum tentu. Kalau gak belajar goblok juga, Mas. Iya. Benar nih, kenyataan ini. Dan jangan pernah meremehkan orang tuanya miskin, buruh tani, pedagang kecil di pasar. Bisa jadi punya anak alim hafal Quran. Gitu loh. Jangan pernah meremehkan. Jangan, makanya di dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah itu pernah mengingatkan begini, al-kibru utawi kang den aran kibir, sombong, takabur, ya, al-kibr itu yang pertama batarul haqqi wa ghamtun nasi. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi tanda-tanda orang sombong itu yang pertama batarul haqqi, suka menolak kebenaran. Apa saja perintah Allah ditolak, apa saja perintah Nabi tolak. Batarul haqqi namanya. Wa ghamtun nas, suka meremehkan orang lain. Siapa itu? Nasabnya gak jelas. Padahal alim, akhlaknya bagus, ibadahnya Masya Allah. Mutiara itu, Mas. Jangan pernah meremehkan nasabnya. Bilang ke Kiai Madura ya, jangan begitu. Tirulah Madura swasta. Oke, semoga ada barokah manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wassalama wal mu'afata ad-daima fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati birahmatika ya arhamar rahimin. Bersama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya punya pantun dijawab dengan boys. Ojo cakep. Apa? Boys, karena slogan Malang boys berkelas. Kecepot gula merah. Mun bade selopot anyo ana sepora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.